Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai situasi tutur. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diah Ayu Widyastuti, kemudian ada teman saya yaitu Lemi, Yunita Anggraini, dan yang terakhir yaitu Sari Aprilia. Pengertian situasi tutur. Situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Di dalam komunikasi, tidak ada tuturan tanpa situasi tutur. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi tutur merupakan sebabnya. Sebuah peristiwa tutur dapat terjadi karena adanya situasi yang mendorong terjadinya peristiwa tutur tersebut. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek situasi tutur. Baik, saya Lemi. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek situasi tutur. Yang pertama, penutur dan lawan tutur. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan penutur. Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti. Penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, begitu pula sebaliknya sehingga terwujud interaksi dalam komunikasi. Contohnya, konteks Andi bertanya kepada Tatang mengenai hasil pertandingan sepak bola Indonesia melawan Korea Selatan. Andi, "Hai Tang, kemarin lihat bolanya nggak? Gimana Indonesia, menang atau tidak?" Tatang, "Wah kacau Di, Indonesia kalah 1-0. Andi dalam tuturan tersebut berlaku sebagai penutur, sedangkan Tatang sebagai orang yang diajak bicara oleh Andi sebagai mitra tutur yang mendengarkan tuturan Andi. Di samping itu, Tatang dalam peristiwa tutur tersebut juga berperan sebagai penutur, yaitu dengan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan Andi yang menanyakan hasil pertandingan sepak bola Indonesia melawan Korea Selatan yang dimenangkan oleh Korea Selatan 1-0. Baik, selanjutnya yang kedua, konteks tuturan. Konteks tuturan linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan. Konteks tuturan mencakupi aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan yang bersangkutan. Konteks yang berupa bagian ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud disebut dengan konteks. Sementara itu, konteks yang berupa situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian disebut konteks. Pada hakikatnya, konteks dalam pragmatik merupakan semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama antara penutur dengan mitra tuturnya. Contohnya, konteks Rintan bertemu dengan Rizal saat menunggu angkutan. Rizal, "Hai Rintan, mau kemana? Kok sendirian aja?" Rintan, Rizal, mau kuliah, biasanya juga sendirian." Konteks yang ditampilkan dalam peristiwa tutur yang terjadi antara Rintan dan Rizal tersebut adalah Rizal bertanya kepada Rintan, sedangkan konteks ditujukan pada raut wajah Rintan yang agak malu menjawab pertanyaan Rizal. Saya Sari Aprilia akan menjelaskan slide ke-6 mengenai tujuan tuturan. Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Semua tuturan memiliki tujuan. Hal tersebut memiliki arti bahwa tidak ada tuturan yang tidak mengungkapkan suatu tujuan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur selalu dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tuturan. Dalam hubungan tersebut, bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan satu maksud dan sebaliknya. Satu tuturan dapat menyatakan berbagai macam maksud. Contohnya seperti konteks, Adi datang berkunjung ke rumah Bu Nori untuk meminjam buku catatan. Adi, "Kemarin aku nggak sempat nyatet kuliahnya Pak Arifin nih." Bu Nori, "Nah, kamu pasti mau pinjam buku catatanku lagi kan?" Berdasarkan peristiwa tutur tersebut, dapat diungkapkan bahwa penutur dalam hal ini, Adi, memiliki tujuan dalam menuturkan tuturan. "Kemarin, aku nggak sempat nyatet kuliahnya Pak Arifin nih." Tujuan dari tuturan tersebut adalah bahwa Adi bermaksud meminjam buku catatan Bu Nori karena kemarin dia tidak sempat mencatat materi kuliah yang disampaikan Pak Arifin. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas.
Tuturan sebagai tindakan atau aktivitas memiliki maksud bahwa tindak tutur merupakan sebuah tindakan. Menuturkan sebuah tuturan dapat dilihat sebagaimana melakukan tindakan. Tuturan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karena dalam peristiwa tutur, tuturan dapat menimbulkan efek sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau bagian tubuh lain yang dapat menyakiti orang lain atau mengekspresikan tindakan. Contoh, konteks seorang ibu berkata kepada anaknya, "Ibu, wah terasnya kotor sekali ya." Anak segera mengambil sapu dan menyapu teras tersebut. Berdasarkan peristiwa tutur tersebut, tuturan yang dilakukan oleh ibu merupakan tindakan menyuruh atau mendorong anak untuk membersihkan teras yang terlihat kotor. Tuturan tersebut menimbulkan efek pada mitra tutur yang mendengarkan tuturan tersebut seperti halnya didorong atau dipukul dengan menggunakan tangan. Dalam perilaku yang dilakukan oleh anak yang segera mengambil sapu dan menyapu teras merupakan efek dari ucapan ibu tersebut. Baik, saya Yunita Anggraini akan melanjutkan poin kelima dari aspek-aspek situasi tutur. Pada poin kelima ini, yaitu tuturan sebagai bentuk tindak verbal. Tuturan merupakan hasil dari suatu tindakan. Tindakan manusia terbagi atas dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan non-verbal. Karena terciptanya melalui tindakan verbal, tuturan tersebut merupakan produk tindak verbal yang merupakan tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan sebagai produk tindakan verbal akan terlihat dalam setiap percakapan lisan maupun tertulis antara penutur dan mitra tutur, seperti yang tampak pada tuturan berikut. Contohnya seperti konteks. Seorang ibu berpesan pada anaknya, "Ibu, Riz, nanti kalau ada tamu bilang ibu sedang arisan ya." Lalu Risa menjawab, "Iya Bu." Pada tuturan tersebut merupakan hasil dari tindakan verbal bertutur kepada mitra tuturnya. Dalam hal ini, Risa yang diberi pesan ibunya bahwa kalau ada tamu, Risa harus mengatakan ibunya sedang arisan. Kelima, aspek situasi tutur tersebut tentu tidak terlepas dari unsur waktu dan tempat di mana tuturan tersebut diproduksi. Karena tuturan yang sama apabila diucapkan pada waktu dan tempat yang berbeda, tentu memiliki maksud yang berbeda pula, sehingga unsur waktu dan tempat tidak akan dipisahkan dari situasi tutur. Selanjutnya, dari aspek-aspek situasi tutur dapat disimpulkan bahwa kelima aspek tersebut menyusun suatu situasi tutur di dalam peristiwa tutur atau speech event, yang dalam praktiknya bisa juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat pada saat tuturan itu diucapkan. Hal tersebut karena maksud suatu tuturan dapat berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat sebagai latar tuturan. Selanjutnya ada pengertian peristiwa tutur. Menurut Hayer dan Agustin tahun 1995 nomor 61, yang dimaksud dengan peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Dalam pemakaian bahasanya, setiap penutur akan selalu memperhitungkan kepada siapa ia berbicara, di mana, mengenai masalah apa, dan dalam suasana bagaimana. Dengan demikian, maka tempat berbicara akan menentukan cara pemakaian bahasa penutur. Demikian pula, pokok pembicaraan dan situasi bicara akan memberikan warna pula terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Baik, saya Diayu Destuti akan melanjutkan materi yaitu 8 komponen wajib agar terjadinya peristiwa tutur menurut Delhaimus dalam Hayer dan Agustina tahun 2004/48 dan Bailon tahun 2002/279. Yang pertama yaitu S adalah setting and scan. Di sini setting and scan berkenaan dengan waktu dan tempat pertuturan berlangsung. Kedua yaitu P atau partisipan. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa penutur dan mitra tutur, pembicara dan pendengar,
penyapa dan pesapa atau pengirim dan penerima pesan. Lalu yang ketiga yaitu ada ends atau purpose and goal. Ends merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Maksud dan tujuan pertuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan tutur. Lalu yang keempat ada act, ada A yaitu act atau sequence. Act sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Lalu yang kelima ada K yaitu K atau tone or spirit of act. K mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Lalu yang keenam ada I yaitu instrumentalities. Instrumentalities mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, yaitu jalur lisan, tertulis, atau melalui telegraf atau telepon. Lalu yang ketujuh ada N yaitu norms of interaction and interpretation, yaitu mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Apakah antara penutur dan mitra tutur mematuhi atau melanggar aturan dalam berinteraksi. Lalu yang terakhir yang kedelapan yaitu genre. Genre mengacu pada sejenis bentuk penyampaian yaitu narasi, puisi, pepatah. Berikut adalah sumber materi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.